kami dari Ganara Art. Kali ini kami ingin mengajak kalian untuk membuat kolase cangkang telur pada rumah Honai. Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan ada telur, air, kertas, pensil, penghapus, stik kayu atau stik es krim, pensil warna, pewarna makanan berwarna hijau, dan lem kertas. Pertama-tama kita akan membuat sketsa rumah Honai di atas kertas. Jadi rumah Honai merupakan salah satu ornamen pada batik Tifa Honai yang berasal dari Papua. Nah, rumah ini memiliki arti kebahagiaan, di mana bentuk rumah ini diartikan sebagai rumah yang dipenuhi kebahagiaan. Untuk sketsanya, kita akan gambar bentuk persegi sebagai bentuk dinding rumahnya. Kemudian, untuk membuat atapnya, kita gambar bentuk setengah lingkaran. Nah, di bawah atapnya kita akan menggambar bentuk segitiga kecil sehingga menyerupai bentuk daun. Kemudian, kita bisa tambahkan detail pada bagian dinding rumah Honai seperti pintunya yang berbentuk setengah lingkaran. Lalu kita bisa tambahkan detail motif pada bagian dinding rumah. Lalu kita juga dapat menambahkan detail pada atap rumah Honai dengan memberi garis seperti ini. Kemudian kita gambar bagian daun yang terdapat di atas atap rumahnya. Nah, teman-teman juga dapat mengikuti sketsa dengan menghentikan videonya pada detik ini. Setelah sketsanya jadi, sekarang kita akan menempelkan cangkang telurnya pada bagian atap atau dinding rumah. Sebelumnya, teman-teman dapat merendam cangkang telur dengan menggunakan pewarna makanan berwarna hijau, kemudian diamkan selama 3 jam hingga warnanya terserap. Jadi ini cangkang telur yang telah kita beri warna. Sekarang kita dapat menggunakan lem kertas untuk menempelkan cangkang telurnya pada sketsa rumah Honai. Caranya yaitu kita oleskan dengan menggunakan stik kayu atau stik es krim. Kita oleskan hingga rata. Kita akan menempelkan cangkang telurnya secara bertahap dan perlahan.
setelah diberi lem kertas, sekarang kita akan tempelkan cangkang telurnya. Teman-teman juga dapat menekan-nekan cangkang telurnya untuk memastikan bahwa cangkang telurnya menempel dengan baik. Nah, kita tempelkan cangkang telurnya hingga seluruh bagian atapnya tertutup. Nah, setelah bagian atapnya jadi akan seperti ini. Teman-teman juga dapat mengulangi langkah yang sama pada bagian pintu rumahnya. Sambil menunggu lemnya kering, sekarang teman-teman dapat mewarnai bagian yang tidak tertutup oleh cangkang telur menggunakan pensil warna. Untuk bagian rumahnya, kita akan menggunakan warna hijau. Untuk mewarnainya, teman-teman juga dapat menggunakan krayon maupun spidol. Nah, setelah teman-teman selesai mewarnai dinding rumahnya, teman-teman dapat melanjutkan ke bagian lain seperti bagian pintunya, bagian dekorasi, dan bagian daun di atas rumahnya.
Nah, setelah bagian rumahnya diwarnai, sekarang kita akan menebalkan garis luarnya dengan menggunakan pensil warna berwarna kuning agar lebih kontras. Nah, sekarang rumah Honainya sudah selesai. Jadi teman-teman dapat mengkombinasikan kolase cangkang telurnya pada bagian atap maupun pada bagian dinding rumahnya. Selamat mencoba!
Halo semua, selamat datang di Nusantara Art Festival. Kembali kita berkarya selama di rumah aja dengan inspirasi kebudayaan dari penjuru Nusantara. Hari ini kita akan membuat salah satu kerajinan asal Jawa Timur, yaitu damar kurung asli Gresik dari kertas. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat damar kurung ini, teman-teman dapat menyiapkan pensil, penghapus, pewarna. Untuk pewarna dapat berupa pensil warna, krayon, ataupun cat. Kita akan butuh spidol untuk menembalkan garis, dan ini juga tambahan jika teman-teman mau bereksperimen dengan glitter. Lalu kita butuh penggaris dan alat-alat pemotong seperti cutter ataupun gunting, serta perekat seperti double tape ataupun lem. Lalu teman-teman juga dapat mengunduh file template dari link yang disediakan di bawah, ataupun screenshot dari beberapa frame setelah ini. Untuk template lampion, teman-teman dapat print di kertas yang tipis atau kertas biasa sebanyak 2 kali, lalu di kertas yang sedikit tebal seperti karton atau duplek untuk template selanjutnya masing-masing 1 kali. Sekian alat yang akan kita gunakan nantinya. Nah, pertama-tama kita akan siapkan rangkanya dengan menggunting balok-balok yang ada pada karton ini. Ada total 9 balok dengan ukuran yang sama. Nah, teman-teman dapat menggunakan gunting atau cutter untuk melakukan ini. Hati-hati jangan sampai tergunting. Lalu kita lipat bagian-bagiannya yang sudah tertanda. Nah, karena aku menggunakan duplex, maka sedikit keras nih kertasnya untuk dilipatnya. Jika teman-teman merasa kesulitan dalam melipat karton yang kuat ini, teman-teman dapat menggunakan teknik scoring kertas, yaitu kita menggunakan cutter untuk memotong sedikit permukaan area yang nantinya akan terlipat. Lakukan dengan lembut sehingga tidak semua area terpotong dan memberikan kita cukup retakan kertas untuk melipat area yang mau kita lipat. Sesudah itu, kita akan menggabungkan balok ini dengan double tape. Teman-teman juga dapat menggunakan lem sebagai pengganti double tape. Sekarang aku menempelkan double tape di area-area yang ingin aku sambungkan atau rekatkan. Setelah selesai mempersiapkan dengan double tape, sekarang aku menempelkan masing-masing areanya dan tada! Selesailah satu balok. Teman-teman akan melakukan hal yang sama sebanyak 8 kali lagi sehingga menjadikan hasil balok dengan ukuran sama ini menjadi total 9 balok kecil. Setelah 9 balok kecil selesai, sekarang kita akan memotong kerangka yang besar. Ada total 4 balok besar. Sama seperti sebelumnya, kita akan menggunting sesuai area. Melakukan scoring jika perlu. Lalu tempelkan bagian-bagian yang perlu ditempelkan sehingga membentuk suatu balok. Teman-teman akan melakukan hal ini sampai balok besar berjumlah 4 batang. Setelah itu, kita akan mempersiapkan layar pada lentera damar kurung. Teman-teman dapat menggunakan gunting maupun cutter untuk melakukan hal ini. Lakukan hal ini sampai kita mendapatkan 4 layar lentera. Nah, kurang lebih kita sudah mendapatkan bagian-bagian yang vital untuk lentera kita.
Sekarang kita akan menyusun rangka dari lentera damar kurung ini. Kita akan menyatukan balok-balok yang tadi teman-teman sudah bentuk. Balok yang panjang berdiri vertikal, sementara balok kecil akan melintang horizontal. Teman-teman dapat menggunakan layar lentera teman-teman sebagai tolok ukur kemana rangka tersebut akan pergi. Teman-teman memiliki opsi untuk tiang balok tinggi berdiri kurang dari bentuk M. Bisa juga sepertiku yang menyusun tiang balok tinggi pas pada ujung M tepian pada atas lentera. Setelah itu, teman-teman dapat menyatukan balok-balok yang telah teman-teman susun dengan menggunakan perekat. Kali ini aku menggunakan lem cair. Ulangi hal ini terus sampai teman-teman memiliki 4 balok tinggi dengan tempelan balok kecil di bagian atas dan bawah layar lentera. Setelah lem kering, teman-teman dapat menyusun rangkaian balok menjadi sebuah kurungan atau sangkar. Setelah puas dengan susunannya, teman-teman dapat menempelkan balok-balok kecil yang sudah tersusun dengan balok besar seperti contoh. Susun terus, tempelkan, dan tahan lemnya yang telah teman-teman aplikasikan. Untuk balok kecil terakhir, teman-teman dapat menempelkannya di bagian tengah rangka lentera. Setelah kering lemnya, maka rangka sudah bisa berdiri. Rangka ini menyerupai kurungan manuk atau sangkar burung yang kotak. Maka dari itu, nama lentera ini ada kurungnya. Akhirnya rangka lentera damar kurung kita sudah jadi. Sekarang saatnya kita berkreasi pada layar lentera kita. Teman-teman dapat menggambar menggunakan pensil terlebih dahulu, lalu bisa menebalkannya dengan spidol atau drawing pen jika teman-teman punya. Untuk layar pertama, aku ingin merayakan suasana buka puasa dan sahur. Damar kurung sendiri juga muncul sewaktu memasuki bulan puasa Ramadan dan juga sering digunakan untuk mainan arek-arek atau anak-anak Gresik. Nah, lentera ini juga sekarang digunakan sebagai ornamen penerangan, bisa di teras rumah, bisa di jalan raya. Sekarang ada yang sudah canggih pula dengan menggunakan material akrilik, sehingga lampion ini semakin tahan lama usianya. Damar kurung ini sendiri juga ikon tertua di kota Gresik. Dan sekarang ada festival damar kurung setiap tahunnya, di mana teman-teman dapat melihat kreasi teman-teman di Gresik di damar kurung ini dengan lukisan-lukisannya yang terang dan menarik. Tokoh seniman damar kurung yang populer dahulu, baik sekarang maupun dahulu, adalah Mbah Mas Mundari. Karya Mbah Mas Mundari itu suka menyampaikan situasi sosial dari pengamatannya. Nah, kebanyakan tema yang diambil berupa pasar malam, kebudayaan setempat, lalu juga terkadang nilai-nilai keagamaan. Maka dari itu, damar kurung memiliki potensi yang luar biasa baik dari segi pengembangan cerita di dalam objek maupun dari tampilan visualnya sendiri. Di layar lainnya, aku ingin bercerita mengenai pasar bandeng di Gresik. Gresik terkenal dengan bandengnya. Panen bandeng Gresik selalu top loh kualitasnya. Sebagai bentuk apresiasi petani bandeng yang selalu giat mencerdaskan anak-anak Indonesia dengan pasokan bandeng yang membuat kandungan gizi kita terpenuhi, maka di sini aku akan gambar beberapa ikan bandeng yang besar-besar.
Selanjutnya di layar berikutnya ada pencak macan. Kesenian tradisional Gresik ini akhir-akhir ini dilestarikan dengan dibantu oleh klaster-klaster perusahaan di Gresik. Pencak ini sangat populer karena semua kalangan bisa ikut serta dalam kegiatan tersebut. Jumlah pemeran yang penting berjumlah 6 orang. Ada yang jadi pendekar, lalu 2 genderuwo, itu kayak hantu, lalu seekor monyet dan 2 ekor macan. Nah, yang satu macan kuning, yang satu macan putih. Pencak ini juga diiringi oleh musik-musik, bisa gendang, gong, lain-lain, pokoknya meriah. Pencak macan ini biasanya muncul untuk arak-arakan orang nganten atau orang nikah. Nah, 2 macan ini itu sebagai simbol kedua pengantin, dan ini menceritakan harus pengantin ini keduanya tetap tawakal dan setia sama pasangan satu dengan lainnya meski banyak yang ganggu. Nah, kalau di sini dalam pencak macan gangguannya tuh berupa genderuwo, terus juga monyet. Monyet kan suka usil. Nah, disatukanlah di sini ke damar kurung karena damar kurung sendiri sifatnya sebagai penerang cahaya, jadi cocoklah dengan keluarga kita, kehidupan keluarga yang nantinya harus selalu penuh kompromi supaya cahaya dalam keluarga tetap bersinar. Nah, layar terakhir untuk menutupi lentera kita, aku ingin mengambil ciri khas kota Gresik saja yang banyak ikannya. Oh ya, ditambahkan juga lah dengan simbol NAF atau Nusantara Art Festival juga. Jadi ini memang dalam rangkaian Nusantara Art Festival. Setelah layar lentera kita semua selesai digambar, sekarang saatnya diwarnai. Aku menggunakan spidol untuk mewarnai. Teman-teman juga dapat menggunakan alat pewarna lainnya seperti cat, pensil warna, maupun pewarna makanan apapun yang teman-teman punya di rumah. Untuk warna silahkan teman-teman berkreasi. Nah, namun perlu diingat karena ini lentera, maka teman-teman tidak perlu mengolesi warna terlalu tebal ataupun semuanya. Nah, teman-teman pun dapat menggunakan warna putih yang udah ada dari layar sehingga lampunya keluar, jadi cahayanya keluar apabila teman-teman nantinya ingin mengisi lentera tersebut dengan lampu atau lilin.
Ketika layar teman-teman sudah penuh dengan ilustrasi teman-teman juga dapat mengisi bagian M atau bagian yang di atasnya menggunakan warna juga. Teman-teman juga sekarang dapat bereksperimen menggunakan pewarna cair seperti glitter juga supaya lebih bling-bling. Setelah selesai dengan layar lentera teman-teman sekarang dapat menempelkan layar lentera teman-teman ke atas rangka. Teman-teman dapat menempelkan menggunakan lem maupun perekat lainnya seperti double tape. Kita akan tempelkan ujungnya terlebih dahulu, lalu yang atas pun akan mengikuti. Kita tempelkan semua layarnya sehingga menutupilah keempat sisi lentera damar kurung kita. Nah, damar kurung teman-teman sudah selesai. Teman-teman juga dapat menambahkan tali sehingga damar kurung teman-teman dapat dibawa atau ditenteng. Ini opsional saja, jadi teman-teman boleh melakukannya dan boleh tidak juga. Nah, kalau misalnya teman mengikatnya dengan tali, ikatlah dengan sampul dan selesailah sudah lentera damar kurung teman-teman. Selamat berkreasi dan sampai jumpa pada sesi berikutnya. Selamat berkreasi. Oke, selamat sore Mbak Ria. Selamat sore Mbak Tita, senang berjumpa. Aku yang senang banget Mbak Ria bisa ikutan hari ini. Sebetulnya sih kita emang udah lama sih kepikiran pengen ngobrol sama Mbak Ria, terutama karena memang kita ngerasa People Puppet Theater tuh kayak mengekspresikan emosinya tuh benar-benar dalam gitu, dan kita pengen explore lebih jauh gitu, apa sih yang sebetulnya menjadi latar belakangnya. Nah, tapi mungkin sebelumnya aku cerita sedikit ya tentang Nusantara Art Festival. Nah, jadi Nusantara Art Fest ini sebetulnya kolaborasi antara Ganara Art dan Emina Cosmetics. Nah, sebetulnya kita tujuannya adalah mengenalkan kekayaan budaya, kekayaan seni dan budaya Indonesia ke anak-anak remaja yang memang kita melihat bahwa sebetulnya kalau konten ya, gitu, kita ngomong konten, anak-anak ini they go to YouTube and then they search for stuff gitu, tapi sebetulnya banyak banget inspirasi kreatif yang bisa didapat dari seni dan budaya di Indonesia gitu. Jadi dari berbagai daerah pun gitu. Nah, ini menjadi latar belakang kenapa kita membuat Nusantara Art Festival. Bentuknya tuh video-video session gitu Mbak di YouTube channel Ganara Art, dan ini kalau akan tayang, yang diskusi kita hari ini akan tayang hari Sabtu tanggal 16 Mei, insya Allah. Nah, jadi
kita mau ngobrol-ngobrol dan mungkin aku sih udah maksudnya mengikuti sepak terjangnya Peppermint Puppet. Nah, tapi mungkin kalau misalkan boleh cerita sedikit sejarahnya gimana sih Mbak gitu. Pasti semua juga pengen tahu. Silakan Maria. Oke, makasih Mbak Tita. Halo teman-teman semua. Terima kasih ya sudah diundang ke Nusantara Art Fest. Ini kayak kalau nggak ada ini mungkin kita makin lama lagi nggak ketemu ya Mbak sebenarnya. Ini kayak malah baru sekarang gitu ketemunya pas pandemi. Betul. Kalau Peppermint, aku kebetulan namaku Ria, aku founder dan co-artistic director dari Peppermint Puppet Theater. Jadi di Peppermint itu ada 5 anggotanya. Ada aku, ada Iwan Effendi, dia co-artistic director Peppermint juga dan juga co-founder, yang kebetulan juga suamiku. Terus ada 3 teman lain, ada Anton Fajri, Beni Sanjaya, sama Pambu Priyojati. Jadi kami berlima ini satu teamwork, bisa dibilang ini adalah sekumpulan seniman yang melakukan eksperimen dengan medium teater boneka gitu. Jadi mulai dari bikin pertunjukan, bikin pameran seni rupa, bikin festival internasional namanya Pesta Boneka. Jadi kita punya Biennale International Puppet Festival yang kita bikin dari tahun 2008. Jadi harusnya Oktober besok adalah kali ke-7 kami bikin Pesta Boneka gitu. Crossing fingers nih ya buat yang ini nih. Jalannya bentuknya bakal kayak gimana kita juga masih agak-agak abu-abu nih sekarang. Tapi tahun ini kami akan bikin festival yang ke-7. Nah, kalau tadi Mbak Tita tanya gimana sejarahnya, saya kebetulan nggak pernah belajar seni secara formal, edukasi formal. Jadi saya lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada, jurusan komunikasi. Iwan dia visual artist memang, dia perupa. Dan ini adalah bentuk perkawinan antara seni rupa dan seni pertunjukan sebenarnya. Jadi medium teater boneka sendiri ini kami temukan sambil jalan sebenarnya Mbak, karena bisa dibilang di Indonesia tuh kita punya sejarah puppet theater ya, dengan wayang kulit, wayang golek gitu. Tapi yang dilakukan oleh Peppermint memang sesuatu yang cukup berbeda sebenarnya. Tapi kita pakai ini ya, historicalnya sebenarnya ya sama-sama pakai medium, sama-sama pakai boneka untuk bercerita gitu. Tapi semua pertunjukan Peppermint itu non-verbal. Jadi kami memang mengedepankan bahasa ibu dari boneka yang adalah gestur. Gitu. Itu sih kalau cikal bakal awalnya sih saya dulu malah nggak ngerti bakal Peppermint bakal kayak sekarang gitu. Ketika bikin tuh bukan yang aku kemarin barusan ngobrol sama seorang teman gitu ya, mungkin beda sekali dengan teman-teman yang membayangkan kalau bikin sesuatu sekarang seperti mau bikin startup gitu ya. Hitungan-hitungan nominalnya jelas, bisnisnya jelas gitu. Betul. Sedangkan kalau seni itu kan enggak ya, itu seni itu kan berdasarkan eksperimen medium ya. Jadi itu yang memang dari dulu kami lakukan. Kebetulan Peppermint tahun ini umurnya 14 tahun, masih teenager. Jadi pas banget sama audiens ya Nusantara Art Fest sekarang, teenager. Jadi dulu awalnya aku bikinnya malah semacam sanggar untuk anak-anak, Mbak Tita. Jadi awalnya malah memang membuat mungkin mirip-mirip kayak Ganara awalnya gitu. Aku baru mau bilang mungkin agak mirip. Mungkin agak mirip karena melakukan banyak eksperimen seni pertunjukan, tapi seni rupa dan seni pertunjukan, tapi audiensnya anak-anak gitu. Karena waktu itu saya merasa ada kekosongan luar biasa gitu ketika anak belajar seni. Itu kenapa sih mereka masih terus-menerus didikte untuk meniru gitu. Padahal seni kan punya satu ruang yang judulnya ekspresi ya. Nah, itu tuh biasanya ternyata pada waktu itu belum banyak gitu yang melakukan itu. Tapi seiring waktu berjalan, kami menemukan ternyata eksperimennya malah nemuin medium ini nih gitu, yang menggabungkan seni rupa dan seni pertunjukan yang medium bentuknya teater boneka gitu. Gitu sih awalnya. Aku tuh juga, maksudnya yang tadi Mbak Ria cerita tentang bahwa bahasa ibu boneka adalah gestur, itu memang aku ngerasa, maksudnya mungkin juga teman-teman yang udah lihat sendiri Peppermint Puppet Theater tuh juga merasakan itu gitu. Karena kan sebetulnya kalau misalkan kita bicara tentang ekspresi mukanya gitu ya, maksudnya kan memang bentuk bonekanya kan memang begitu ya gitu. Nah, tapi kan pada saat dia bergestur gitu ya, maksudnya apakah dia menunduk atau dia bergerak itu tuh yang memang it provokes emotions gitu, aku melihatnya mungkin kalau misalkan kita sendiri gitu ya dalam keadaan sekarang
mungkin di luar sana banyak sekali suara ya, noises gitu yang memang muncul dari mana-mana, dari berbagai media gitu, yang kadang kita juga merasa kayak kita nggak bisa escape from the really loud noises gitu. Tapi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Peppermint Puppet Theater dengan tidak bahkan tidak memakai kata-kata itu menurut aku sih membuat penontonnya juga jadi bisa apa ya kayak hening juga ya gitu, maksudnya feel soalnya dari Ganara sendiri kan sebetulnya kita juga selama apalagi sesudah sekarang gitu kita work from home gitu ya, kita nggak bisa kemana-mana, kita ada satu program gitu yang namanya Art for Happy Minds, yang memang di situ kita mengajarkan tentang mindfulness through art gitu. Tapi kalau aku melihatnya kayak pada saat aku melihat melihat performance-nya gitu ya, Peppermint Puppet Theater itu there's a feeling of apa ya, kayak ya a feeling of mindfulness yang memang harus, maksudnya kita jadi otomatis merasa seperti itu pada saat melihat gitu, karena memang harus sadar penuh gitu pada saat melihat karena tidak ada distraksi apapun ya. Maksudnya kan kadang kita menginterpretasikan kata-kata ya, kayak misalkan baca teks gitu ya, kayak mungkin seperti itu gitu. Mungkin bisa apa Mbak Ria mungkin bisa cerita lebih lanjut mungkin ya kalau misalkan maksudnya keputusan Pilihan ya. untuk tidak memakai kata-kata itu sebenarnya gini sih Mbak, yang menarik adalah dulu semua pertunjukannya Peppermint di awal selama 2 tahun pertama itu full verbal, karena setahu kami teater boneka itu ya begitu itu. Dan terutama dulu teater boneka itu untuk anak-anak kan, orang kalau identik ngomongin teater boneka pasti bayangannya tentang edukasi gitu, tentang mendongeng gitu kan, tentang selamat pagi teman-teman, jangan buang sampah sembarangan, yang gitu kan gitu. Nah, selama 2 tahun kami melakukan eksperimen itu, dan berubah-ubah bentuk boneka, besar kecil, ruang, tema gitu tuh kami otak-atik terus gitu. Nah, disitulah sebenarnya kami menemukan bahwa makin lama tuh kayak sebentar deh, kalau dia masih pakai kata-kata, maksudku tentu saja di luar sana banyak sekali pertunjukan teater boneka yang sangat kuat dan menggunakan bahasa verbal dengan sangat kuat ya. Contoh saja si Sesame Street lah gitu. Sesame Street itu tuh itu luar biasa, sampai sekarang saya masih nonton gitu tayangan itu karena menurutku itu luar biasa banget gitu. Tapi kemudian aku menemukan bahwa waktu itu kami melalui eksperimen kami menemukan bahwa sebentar deh, kayaknya kalau misalnya dia masih bisa ngomong, itu tuh sebenarnya yang bicara siapa ya gitu. Oh, itu yang bicara kan pemain ya gitu kan. Waktu itu kita berpikir begitu. Jadi sebenarnya ini bukan pure bahasa ibunya boneka dong. Berarti sebenarnya bahasa ibunya boneka tuh apa gitu. Akhirnya kami menemukan itu. Nah, pada tahun 2010 sebenarnya kami memutuskan kayak udah bulet banget gitu untuk menemukan mencoba menggunakan pertunjukan teater boneka tanpa kata-kata. Itu ketika kami membuat satu pementasan berjudul Muatirika. Karya ini berbicara tentang sejarah senyap, tentang tragedi 1965 gitu. Jadi waktu itu karya Muatirika ini memang jadi apa ya Mbak, titik balik sebenarnya dari Peppermint gitu. Karena waktu itu karena kita bicara ini sejarah senyap, kami mencoba untuk mementaskan sebuah karya tanpa kata-kata dengan cara yang senyap pula gitu. Nah, di titik itu sebenarnya kami ngerasa yes, ini kayaknya this is it gitu. This is it. Dan pilihan kemudian kenapa memilih nonverbal waktu itu ya karena alasan sejarah senyap itu. Dan juga pada saat kita ngebikinnya tuh kita jadi tahu kekuatan boneka tuh emang ternyata bisa sebesar itu gitu. Karena memang di titik itu ketika kita menghilangkan kata-kata, kita menghadirkan full visual yang ada di atas panggung, mau nggak mau orang-orang tuh nontonnya kan fokus ya. Karena kalau ada kata-kata tuh kita merem aja, kita kadang masih bisa bayangin gitu adegan yang terjadi apa gitu kan. Tapi ketika nggak ada sama sekali, tuh artinya orang emang harus mau nggak mau lihat gitu. Dan aku pikir ada keajaiban dari teater boneka yang menurutku itu aku masih amazed sampai sekarang juga gitu. Bahwa boneka itu tidak pernah berakting. Berbeda dengan aktor ya. Maksudnya aku dulu 4 tahun di teater, memang belum apa-apa lah gitu aku ya. Maksudnya tapi
aku menemukan ada pendekatan yang sangat berbeda antara aktor dan medium boneka. Gitu. Nah, ketika boneka itu dia dibuat dengan dunia yang itu gitu, dia tidak berpura-pura, orang tuh kepercayaannya ternyata kok besar sekali pada medium ini gitu. Jadi bisa seperti contohnya bisa aja kita pentasin sebuah karya gitu ya. Kemarin lah yang terakhir kita pentasin yang emang karya terbaru tuh namanya judulnya Puno Letters to the Sky. Jadi ada seorang anak kecil yang dia dealing dengan kehilangan ayahnya gitu. Itu selesai pentas, ada anak kecil waktu itu kalau nggak salah kami di Bangkok. Dia tanya, "Is she okay?" Sambil nunjuk bonekanya gitu. Aku bilang, "Well, I think she is okay." Terus kayak maksudnya, my gosh gitu kan, ini boneka dan dia anak kecil. Bisa ngerasa kayak gitu ya. Penonton sangat percaya dengan semesta yang dibangun di atas panggung boneka gitu. Aku pikir itu luar biasa sih. Ya maksudnya siapa sih yang mempertanyakan ilmu atau Oscar Grudge yang tinggal di dalam tong sampah gitu? Nggak ada yang mempertanyakan. Gitu kan. Kayak ya oke, dia Oscar the Grudge dia tinggal di tong sampah. Nggak ada yang itu dia kesehariannya gimana ya? Nggak ada kan ya, kita terima aja gitu. Nah, menurutku itu magic. Karakter favorit aku tuh. Iya sama. Grumpy and he's already doing social distancing kan. Kayak dari dulu. Iya. Tapi memang aku ngerasa kayak sebetulnya pada saat kita bicara gitu ya, maksudnya mengenai berkarya gitu, pada saat kita mengeksplorasi emosi itu sebetulnya sudah pasti akan lebih kena ke orang lain gitu. Makanya ya aku setuju banget yang tadi Mbak Ria bilang yang awal banget gitu pada saat bikin semacam sanggarnya itu, kenapa sih anak-anak harus menirukan gitu, maksudnya itu it goes both ways. Kayak Ganara juga bikin art classes yang dimana sebetulnya yang kita ajarkan tuh tekniknya gitu. Kalau pada dasarnya anaknya akhirnya membuat langitnya warnanya hijau juga kita nggak masalah sih gitu, maksudnya kayak benar. Itu melihat bahwa ada sistem mengajarkan seni di mana hasilnya jadi seragam, misalkan 2 gunung dan 1 matahari ya. Itu maksudnya menurut aku malah jadi kegagalan gitu, karena akhirnya pada saat mereka ditantang untuk berpikir lebih kreatif jadi susah gitu, karena mereka terpentok berbagai hal kan gitu. Nah, betul. Nah ini sebetulnya masuk, kalau aku sih ngelihatnya gini, aku tuh kenapa kita ajak Mbak Ria bicara sih sebetulnya, maksudnya ngobrol-ngobrol sore ini lebih karena kita pengen ini juga sih gitu, maksudnya kita pengen tahu juga ya, mungkin Mbak Ria juga abis ini mungkin bisa kasih lihat salah satu puppetnya gitu ya, misalkan untuk, karena gimana sih pada saat si gestur-gestur yang dimaksud ini tuh seperti apa, dan juga kayak gimana, kan kalau misalnya aku ngebayangnya ya anak-anak mungkin anak-anak muda sekarang kebayang yang tadi Mbak Ria ceritakan, misalkan ya kalau misalkan kita denger aja udah ngerti, biasanya terus nggak terlalu nontonin. Tapi kalau misalkan kita harus benar-benar fokus kan kita jadi lebih, maksudnya kalau kita benar-benar harus ngelihat, ini kan memang bisa kan gitu. Nah terus aku kebayangnya kalau misalkan anak-anak sekarang mungkin kebayangnya kalau nonton drakor ya, drama Korea, kan kalau nggak baca teksnya terus nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi biasanya harus ngelihat gitu. Nah tapi maksudnya nah aku mungkin sesudah ini, sesi yang sesudah ini mungkin kita bisa lanjut lagi, aku sebenarnya penasaran sih, mungkin teman-teman juga pasti di rumah pengen lihat juga sebenarnya gestur-gestur yang dimaksud tuh seperti apa, bisa dengan si boneka ini, dan dan mungkin kita juga bisa ngobrol lebih lanjut apa yang memang yang dicita-citakan oleh Peppermoon Puppet gitu, maksudnya ke depannya gitu. Oke, jadi alasan kenapa kemudian bentuknya Peppermoon sampai di titik ini sekarang itu sebenarnya cikal bakal pertama awalannya banget tuh di tahun 2009 aku dan Iwan sama-sama punya pertanyaan gitu. Jadi waktu itu aku berpikir kenapa ya kita kalau habis nonton pertunjukan teater gitu keluar dari gedung teater itu tuh yang komentar yang keluar tuh macam-macam begini deh. Oh, naskahnya bagus ya gitu, atau oh actingnya tadi menarik gitu, tapi yang acting yang
aktornya kurang bagus ya tadi ya gitu, atau lightingnya jelek banget sih tadi gitu. Jadi semua yang bekerja tuh seakan-akan hanyalah otak gitu. Dan aku membandingkannya dengan medium film yang kemudian kita bisa beleleran air mata diam-diam terisak di kursi bioskop gitu, atau jengkel banget sama pemain, sama aktornya misalnya, atau sangat ketakutan gitu. Jadi kenapa efek itu aku ngerasa efek itu tidak bisa kita dapatkan di banyak pertunjukan teater di Indonesia gitu. Sangat jarang lah, atau waktu itu sampai tahun 2009 tuh aku masih belum pernah mengalami lah yang efeknya tuh ke emosi gitu. Nah, kemudian sebenarnya di titik itu aku dan Iwan kemudian memutuskan yuk kita mencoba yuk gitu, bikin sebuah pertunjukan atau karya yang memang melakukan banyak eksperimen di bagian emosi gitu. Karena sebenarnya seni kan hakikatnya salah satunya itu kan gitu, mengolah rasa, ya itu sebenarnya mengolah rasa dan empati itu yang menurut saya itu nomor satu ya. Dan di titik itu kemudian ya itu yang membedakan dia dengan sains kan sebenarnya gitu. Memang rasa tuh itu tebal gitu, harusnya cukup tebal. Jadi kemudian tahun 2010 kami mencoba bikin karya pertama kali yang berjudul Muatirika itu kita bikin nonverbal, dan memang eksperimen emosinya memang besar sekali di situ gitu. Jadi dari range yang membuat orang sangat happy sampai membuat orang sedih gitu. Jadi itu kita eksperimen emosi di situ sangat-sangat besar. Dan sebenarnya dari titik itu kemudian yang kita merasa, oh ternyata bisa begini ya caranya. Dan kami bukan menemukan formula ya, tapi menemukan hasil uji coba eksperimen itu gitu. Kemudian kita pakai terus di pertunjukan-pertunjukan yang lain gitu. Gitu sih Mbak sebenarnya awalnya. Tapi memang aku juga itu bagus banget sih, karena kayaknya memang kita kadang itu kayaknya kemampuan berpikir kritisnya yang keluar ya, instead of using your heart gitu. Ya kan? Maksudnya kita berusaha untuk betul. mengkritisi ya, bukan menikmati gitu jadinya. Benar. Ya. Padahal bisa jadi dua-duanya kan sebenarnya. Maksudnya yang ya kritis tetap penting gitu, tapi kemudian ketika terus ketiban sama ya hal-hal yang melulu teknis gitu kan, terus gimana ya gitu, ini pertunjukan seni bukan? Ya, betul. Gitu kan. Jadi aku pikir ya gitu sih. Ketika banyak teman-teman seniman yang melakukan banyak eksperimen di bidang berpikir kritisnya, ya kami mencoba melakukan hal lain dengan eksperimen yang lain gitu. Sebenarnya sih itu sih, maksudnya biar sajiannya banyak aja gitu pilihannya gitu. Menurut aku sih gitu. Betul. Iya, aku tuh sebetulnya kita juga ini sih yang tadi aku bilang sih, mungkin yang next-nya aku sebetulnya kepengen ajak teman-teman juga ngelihat sih gitu. Maksudnya yang tadi Mbak Ria maksudkan dengan kayak gestur dari bonekanya gimana, dan apa yang kira-kira, maksudnya dari melihat ini terus teman-teman juga bisa take away-nya apa gitu loh dari mereka. Maksudnya kan ini kan akan ditonton gitu ya, maksudnya di YouTube channel-nya Ganara Art gitu. Tapi aku kepengen sebetulnya dengan format ini ya, biarpun mungkin sekarang belum bisa melihat secara langsung gitu ya Peppermint Puppet Theater gitu, tapi setidaknya paham bahwa sebetulnya ya provoking emotion itu sebetulnya kayak gimana sih gitu. Boleh ya Mbak kalau misalkan ini di-share? Aku coba kasih lihat. Ini ada satu karakter boneka yang kebetulan lagi ada di rumah. Jadi memang kalau bonekanya Peppermint itu raw banget ya. Secara bentuk memang dia bukan yang model yang spongy gitu ya. Dia bukan material empuk gitu sebenarnya. Jadi aku kasih lihat sedikit ya. Ya. Salah satunya begitu. Jadi memang tidak
poinnya sebenarnya ada di nafas sih Mbak gitu. Dan aku perhatikan Mbak Rianya juga kayak, maksudnya ya itu bener ya, maksudnya breathing life into puppets itu sebetulnya betul. Puppeteer-nya ya, itu harus harus betul-betul. Jadi pertama memang PR-nya adalah kita harus ngerasain dulu nomor satu. Bedanya sama kalau acting kita rasain, kita keluarin langsung kan. Tapi kalau ini kita rasain, jadi kita pertama harus merasakannya, tapi kita harus mentransfernya. Jadi yang di sini ditahan malahan. Jadi bukan yang kalau acting kan kayak sebisa mungkin orang tahu gitu apa yang kamu rasain mungkin gitu. Atau misalnya acting realis gitu, ya dia, atau acting realis dia lebih masuk ke dalam lagi gitu. Tapi kalau boneka kamu ngerasain, tapi terus jari jemarimu ini mentransfer semuanya. Jadi seluruh indramu itu kemudian perasaan itu semua ditransfer. Jadi ya. Bagus banget. Itu sih. Jadi dan tadi pas lagi yang dia nangis itu, tadi dia nangis kan, aku pengen nangis, gimana dong? Aduh. Padahal belum ada musiknya ya? Padahal belum ada musiknya, betul loh. Ya ampun, kenapa kamu gitu? Namanya siapa, Mbak? Ini nggak punya nama dia. Dia karakter ini memang kami bikin, jadi beberapa boneka Peppermoon ada yang memang karakternya memang sudah dibikin fix dari kehidupannya, ceritanya gimana. Cuman ada beberapa karakter yang memang kita bikin karena eksperimen dan eksplorasi gitu. Jadi ini kepalanya kemarin dipakai untuk apa, badannya dari mana gitu. Jadi kadang-kadang kita punya beberapa karakter yang mix and match aja gitu. Termasuk si Babe ini. Jadi ya karena kan sebetulnya kita tahu, maksudnya kayak it's like my mind is playing tricks on me gitu barusan. Kalau menurut aku ya, karena I know you moving the puppet, tapi kayak it's like it's moving by itself gitu, kayak apa namanya, kayak what's going on? Tapi maksudnya iya. Gitu. Itu yang aku senengin dari teater boneka sih. Kayak it's not about me, it's not about you, it's about us gitu. Jadi itu yang membuat aku ngerasa medium ini nih buatku pribadi sampai hari ini masih mengejutkan aku bolak-balik gitu. Jadi kayak jadi apa ya? Kayak dia punya kehidupannya dia sendiri dan itu bukan kita gitu. Jadi keakuan si pemain itu tuh bener-bener dihilangkan kalau di atas panggung sih Mbak. Jadi sempat ada satu statement itu namanya Handspring Puppet Company gitu, dari satu kelompok teater boneka yang sangat established dari Johannesburg, South Africa. Mereka bilang bahwa puppeteers try to kill themselves on stage to bring the puppets into life gitu. Jadi memang puppeteer itu bunuh diri gitu. Nggak boleh, kamu nggak boleh mencolong perhatian gitu. Jadi memang ya ini adalah dia gitu, dialah. Ya, makanya jadi, juga Peppermoon pakai baju hitam-hitam dan ada latar belakang. Itu kan sebetulnya lebih untuk, misalnya we know the hands and the faces. Maksudnya ada banyak kelihatan gitu. Tapi kan maksudnya tapi di beberapa karya Peppermoon pemain bonekanya pakai kostum loh. Jadi banyak, kami nggak pernah pakai hitam-hitam sebenarnya. Maksudnya kalau di pertunjukan live, kostumnya itu selalu menjadi, karena pemain selalu menjadi bagian dari pertunjukan. Kami selalu memain-mainkan posisi pemain di atas panggung. Ininya ya, apa namanya, untuk jadi kadang-kadang ya gitu tadi, dia bisa berinteraksi gitu, dia bisa berinteraksi, dia bisa juga jadi aktor, tapi kemudian dia bisa jadi pembantunya kadang-kadang gitu. Jadi ya ininya banyak sih. Seneng banget. Enggak, soalnya enggak bener, maksudnya kayak ini tuh sebenarnya kenapa aku seneng banget sih bikin. Jadi kan kita sebetulnya udah lama gitu ya, kalau Ganara sendiri gitu ya, kita udah lama berkecimpung di bidang seni rupa. Tapi kita tahu bahwa sebetulnya esensi seni di Indonesia itu banyak kan gitu. Nah,
Dan pada saat kita berkesempatan untuk bikin Nusantara Art Festival ini, kita jadi melihat bahwa sebetulnya ini adalah kesempatan untuk menjadikan ini sebuah platform di mana semua orang bisa terlibat gitu. Sebelumnya Mbak Ria nih ada Mbak Yuyun yang dari komunitas dari Dewan Kesenian Malang, dia koreograferin penari dari Malang gitu. Jadi tutorial tari. Terus ada dari komunitas itu bikin papeda gitu, tutorial masak gitu. Jadi sebenarnya kayak seru banget. Dan ini maksudnya dengan ini dijadikan sebagai sebuah rangkaian gitu, dan sekarang kita bisa jump in. Dan ini kan berbagai multi layered ya sebenarnya kalau menurut aku ya, Peppermint Puppet gitu. Maksudnya it's all the puppetry also, but tapi juga theatrical aspeknya juga. Terus sekarang kita ngomongin tentang emosinya gitu. Jadi aku sih makasih banget ya, maksudnya aduh seneng deh. Terus kita kan juga jarang ketemu ya. Terus aku juga belum pernah loh Mbak, kita tuh kayaknya terakhir itu yang ini kita bikin kayak waktu itu Mbak Ria bikin tutorial bikin itu apa sih, kok aku lupa ya. Oh iya, lampu atau itu susah banget. Aku terus puppet lantern ya. Nah, aku tuh orangnya kan, aku kan pelukis. Jadi ini salah satu lukisan aku. Oh gitu. Jadi apa namanya, emang stylenya kayak gini kan, apa namanya, ini sebenarnya bahasa Jepang, artinya tuh pintu hati. Nah jadi kenapa aku bikin Nah cuman maksudnya aku tuh orangnya bukan I'm not three dimensional gitu, in art ya gitu, 2 dimensi lah gitu. Maksudnya kalau udah 3 dimensi tuh susah banget gitu. Nah jadi tapi aku seneng banget karena kayaknya beda lagi. Aku seneng banget karena kayaknya emang melalui kayak ngobrol kita hari ini, mudah-mudahan sih teman-teman juga bisa, yang nonton juga bisa lihat gitu bahwa sebetulnya yang mungkin bisa take away-nya mungkin bisa bahwa misalkan kita menonton sesuatu atau menikmati sesuatu ya kita juga pakai hati gitu ya, maksudnya dan ini kayaknya extra important now gitu ya, kayak bahwa emang akhirnya kita mempergunakan art gitu in our daily lives untuk to become more mindful gitu kan, kayak gitu sih kalau aku ngeliat. Ya. Nanti mungkin suatu hari nanti bisa ngobrol sama Iwan karena dia awalnya juga dia adalah anak 2 dimensi yang kemudian transformasi karena 2 dimensinya jadi dikasih tips. Jadi ini kan. Jadi ini nih Doi nih yang ngerjain. Jadi itu mungkin juga jadi menarik ya. Maksudnya ngobrolin tentang lintas medium gitu. Itu kan juga asik juga sih. Ya. Sip. Thank you Mbak Tita. Senang banget hari ini. Nanti terima kasih juga. Nanti kita akan tayang di YouTube channelnya Ganara Art Sabtu 16 Mei. Ya. Jadi nanti aku palingan dia bobo ya. Jadi nanti mungkin Mbak Ria bisa juga ajak teman-teman dari Peppermint Puppet Theater ya untuk lihat. Maksudnya aku sih seneng banget. Terima kasih banyak. Akan aku share. Siap. Terima kasih banyak Mbak Ria. Thank you Mbak Tita. Terima kasih ya. Iya. Sukses sehat terus. Thank you, sehat-sehat juga. Bye. Hai semuanya, hari ini aku akan memberitahukan cara membuat frame foto dengan bentuk rumah lontik dengan menggunakan kardus bekas. Alat-alat yang digunakan adalah cutter, drawing pen, double tape, dan penggaris. Pertama-tama kita akan membuat frame depannya dulu. Kita akan gunakan kardus berukuran 19 x 19 cm. Lalu kita akan gambar terlebih dahulu. Bagi yang tidak tahu rumah lontik itu adalah rumah khas dari
Kepulauan Riau. Biasanya rumah lontek ini sering digunakan untuk rumah tinggal, masjid, atau balai kota atau balai adat yang ada di Riau. Oke, kita akan bentuk terlebih dahulu bentuknya seperti ini. Pertama-tama kita akan membuat bagian tengahnya terlebih dahulu. Jarak antara bawah itu 3 cm kurang lebih. Kita beri garis. Dan untuk jarak pinggirnya kita akan gunakan 2 cm. Aku akan rapikan bagian pinggirnya terlebih dahulu untuk memudahkan. Untuk jarak atasnya kita akan gunakan 5 cm. Oke, seperti ini. Lalu kita akan menggambarnya. Aku akan membuat bagian atasnya dulu. Pertama-tama kita akan membuat segitiga bagian tengahnya. Untuk bagian tengahnya seperti ini. Kalian bisa ambil bagian tengahnya, lalu sedikit ke bawah, ke atas. Rumah lontek ini identik dengan atapnya yang menjulang ke atas.
seperti ini. Lalu kita bisa lanjut potong dengan menggunakan cutter. Rumah lontek itu disebut dengan juga rumah lancang atau rumah pecalang. Ciri khasnya adalah rumahnya yang melon ke atas dan juga lentik. Untuk mengcuternya kalian bisa hati-hati karena dan mengikuti garisnya. Oke, bagian atasnya sudah selesai. Sekarang aku akan memotong bagian tengahnya. Baik, sekarang aku akan membuat bagian bawahnya. Bagian bawah rumah lontek ini seperti rumah gadang. Dia ada rumah panggungnya. Pertama-tama aku akan membuat bagian tengahnya terlebih dahulu. Bagian tengahnya itu ada tangganya.
seperti ini, dan juga panggungnya atau pilar-pilarnya. Jarak bagian bawahnya kita kasih 2 cm, lalu kita potong bagian bawahnya. Oke, sudah jadi bagian depannya. Sekarang kita akan membuat bagian belakangnya. Kita ukur terlebih dahulu. Kira-kira panjang yang digunakan adalah 19 cm. Untuk tingginya 11,5 cm. Kalian bisa sesuaikan dengan bentuk rumah gadang kalian atau rumah lontek. Oke, sudah jadi. Sekarang untuk menempelkannya, kalian bisa menggunakan double tape. Kalian bisa gunakan double tape untuk menempelkannya 3 sisi bagian pinggirnya. Pada bagian bawah dan sisi satunya lagi. Seperti ini.
Lalu kita mulai tempelkan pada bagian badannya. Sudah jadi, kalian tinggal masukkan foto dari dalam, dari atas. Untuk bagian belakangnya, jika kalian ingin berdirikan frame-nya, kalian bisa gunakan kardus bekas, lalu kalian potong bagian tengahnya seperti ini, lalu kalian bisa tempel. Seperti ini. Lalu kalian bisa langsung mewarnainya dengan menggunakan cat akrilik. Di sini aku sudah mempersiapkan catnya. Aku menggunakan warna kuning, coklat muda, dan coklat tua. Oke, mari kita mulai. Pertama aku akan menggunakan warna coklat terlebih dahulu. Untuk warna kalian bisa sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Kalian bisa menggunakan warna yang terang atau warna yang gelap. Sembari menunggu kering, aku akan menggunakan warna kuning untuk mewarnai bagian bawahnya.
Untuk warna yang maksimal, kalian bisa mewarnainya kembali. Kalian bisa mengeringkannya terlebih dahulu, lalu setelah kering nanti kalian bisa tambahkan ornamen-ornamennya. Jika sudah kering, aku akan tambahkan warna yang lebih gelap. Akan beri warna kuning.
Oke, sudah jadi. Aku sudah menambahkan ornamen bagian bawahnya dan juga bagian dindingnya. Sekarang aku akan menambahkan bagian ornamen atasnya dengan menggunakan kardus bekas. Kalian bisa gambar terlebih dahulu untuk V. Bisa kalian potong. Seperti ini, kalian bisa mewarnainya terlebih dahulu sebelum ditempel. Lalu diamkan terlebih dahulu hingga kering, lalu kalian bisa tempelkan dengan menggunakan double tip di bagian atasnya. Baik, sudah jadi. Kalian bisa kreasikan sendiri di rumah kalian masing-masing dengan menggunakan kardus bekas. Selamat mencoba!